Ketika pelayanan diubah menjadi bisnis, maka salib akan berubah menjadi etalase. Pelayanan bukan ajang untuk cari cuan, tapi ladang bagi jiwa. Saat uang jadi motivasi, hati Tuhan ditinggalkan. Sudah saatnya kita kembali ke esensi, yaitu melayani karena kasih, bukan karena harga. Karena gereja bukan pasar, dan pelayanan bukan produk. Karena itu mari bangkitkan kembali panggilan kudus kita. Nah, ini adalah sebuah caption yang luar biasa. Kalau kita mau jujur, kita lihat pribadi pertama yang memonetize pelayanan, yaitu Gehazi. Ya, ada sebuah tulisan saya tentang monetize. Nah, Gehazi adalah orang pertama yang memonetisasi pelayanan, meminta harga untuk pelayanan, untuk produk layanan yang dijalankan. Dan ini jahat di mata Tuhan, dan akhirnya segala kustana aman itu ada pada Gehazi dan keturunannya. Kemudian kalau kita mau jujur, dalam perjanjian baru kita dapat melihat bagaimana brengseknya para imam di dalam bait Allah. Di situ ada 13 kotak persembahan. Memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi tempat penukaran uang dan lain-lain itu ada di halaman bait Allah, dan para imam mendapatkan selisih keuntungan dari hasil tukar uang. Ketiga, Tuhan Yesus marah dan membuat cambuk. Kalau kita bisa lihat filmnya di The Last Supper, kita akan menemukan bagaimana Tuhan marah dan membalikan uang-uang, meja-meja penukar uang. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kebencian mengapa orang-orang yang punya pelayanan dan mereka memonetisasi pelayanan kemudian diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Itu alasan lain ketika mereka punya pelayanan diobrak-abrik. Pasar mereka, market mereka, sumber keuntungan mereka, dan itu membuat mereka marah. Dan di samping alasan-alasan yang lain, mereka ingin membunuh Tuhan Yesus karena alasan ini. Jadi orang-orang yang memonetisasi pelayanan, ketika diganggu ladang mereka, market mereka, monetisasi pelayanan mereka diganggu, maka hati mereka sangat marah. Hati mereka terikat pada uang. Dan ini bisa menimbulkan pertengkaran, kebencian, bahkan bisa berujung kepada pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan secara fisik yang mereka lakukan. Jadi uang adalah akar segala kejahatan. Karena itu mari kita berhati-hati. Karena itu saya tidak pernah memonetisasi pelayanan saya, baik hasil khotbah dan lain-lain. Saya tidak pernah memonetisasi, bahkan tulisan dan lain sebagai semua hasil karya adalah free dari Roh Kudus. Kalau orang mau memberkati pelayanan silakan, tapi saya tidak pernah memonetisasi pelayanan. Ini menjadi sebuah prinsip yang baik, sehingga kita tidak jahat nanti ketika kita punya pelayanan yang kita monetize, kemudian ada orang yang mencoba untuk mengganggunya, maka kita akan jengkel, kita akan marah, dendam. Wow, itu bisa menghancurkan orang lain just karena uang. Inilah orientasi pelayanan, bagaimana orang-orang return of investment. Mereka berpikir bahwa saya udah melayani, saya udah melakukan ini, melakukan itu, ya saya harus mendapatkan apa yang saya lakukan. Nah, ini yang paling parah dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita sehingga perspektif ini dapat menolong kita bahwa monetisasi sangat berbahaya bagi pelayanan Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.